Ingsun memuji asma. Sangat lama tidak berjumpa dan saya sangat kangen sama Anda semua. Dan tidak berjumpanya kita itu sebenarnya disebabkan oleh hal-hal yang sangat menyedihkan mengenai Indonesia. Tapi setelah saya alami sekian lama, saya bersyukur atas semua kesedihan itu. Bahkan saya berterima kasih kepada Allah, terima kasih kepada semua bangsa Indonesia yang telah memberi saya kesedihan-kesedihan itu. Karena meskipun nanti beberapa bulan lagi kita akan mengalami apa yang para ekonom menyebut depresi ekonomi, jadi lebih daripada resesi ekonomi. Tolong di backup lagi oleh para teman-teman yang mengenai masalah ini. Itu semua adalah hal yang dalam cara berpikir melingkar yang saya pakai akan sampai kepada rasa syukur juga. Jadi saya diuji untuk mencintai tanpa reserve. Saya mencintai seseorang dan mencintai sebuah masyarakat atau mencintai siapapun tanpa syarat. Bahkan hal-hal yang sampai kepada cinta yang tidak transisional, cinta yang absolut. Jadi saya mencintai Indonesia dengan terapan-terapan. Kalaupun Indonesia membunuh saya, maka saya akan pahami pembunuhan itu dengan cinta saya. Kalaupun saya difitnah, kalaupun saya dicerca, kalaupun saya ditindas, dianiaya, itu semua saya pahami dengan cinta saya. Dan hasilnya luar biasa. Jadi semakin seseorang mencerca saya, semakin cinta saya menggebu-gebu kepadanya. Ketika kami berangkat ke Belanda, saya sangat siap untuk berjumpa dengan Wilders. Dan ingin saya tunjukkan cinta saya kepada dia, betapa saya paham kenapa ada Wilders, kenapa dia bersikap seperti itu kepada Islam dan seterusnya. Saya akan tunjukkan kepada dia bahwa saya sangat memahami dia, sangat bersimpati kepada dia. Dan saya akan menemani dia di dalam proses hidupnya. Tapi dia tidak siap untuk ketemu karena dia hanya siap ketemu dengan orang yang marah saja. Kalau dia berjumpa dengan orang Islam yang marah dan membantah dia sangat siap. Tapi karena saya menghadapi dia justru tidak dengan kemarahan tetapi dengan pemahaman, maka dia menjadi sangat kecil di dalam lubang hati saya. Saya belum menemukan kata lubang hati saya itu sebelum anak saya mengatakannya. Jadi malam ini saya agak menemukan alasan yang agak rasional untuk mencoba memulai bangga terhadap anak saya. Tapi ini masih ujian pertama, jadi masih belum memenuhi syarat untuk dibanggakan. Tapi sudah ada gejala-gejala yang ya lumayan. Jadi kalau engkau mencintai seseorang, bahkan engkau dibunuh oleh orang itu, kalau engkau menjadi cinta, maka dia hanyalah setitik debu di dalam lubang cintamu, kan gitu, kira-kira. Jadi saya siap dengan itu semua, sehingga ketika saya pulang dan saya tidak menemukan sedikit pun gejala bahwa Indonesia akan berubah dari bandelnya, dari kacaunya, dari gelapnya ini. Mungkin beberapa hari saya sangat frustrasi, tetapi akhirnya saya menemukan, oh, saya sudah menyiapkan 1000 kali lipat cinta saya kepada Indonesia. Dengan keadaan apapun saja, dengan perlakuan yang seperti apapun kepada saya. Dan cinta saya harus diambil dari seluruh cinta para nabi, yang setiap nabi itu secara spesialistik oleh Allah ditaruh di suatu konteks yang berbeda-beda satu sama lain. Dan kalau Anda mengacu setiap pengalaman Anda kepada pengalaman para nabi, maka Anda akan menjadi mudah, karena kalau Anda mengalami A, Anda tinggal noleh ke Nabi Yunus. Kalau Anda mengalami B, Anda tinggal noleh ke Nabi Ibrahim, maka akan Anda temukan apa yang dikatakan anakku tadi, bahwa bukan mengisi lubang itu yang kita perlukan. Di
Dia juga pasti kagum sama bapaknya kok sudah paham sama filosofinya. Oke, kira-kira seperti itu teman sekalian. Jadi ending dari apa yang saya akan bicarakan adalah optimisme kepada Indonesia di tengah kegelapan yang Iwan gambarkan. Nah, saya akan urut satu persatu. Pertama untuk Bapak Cito saya ucapkan terima kasih untuk kedatangannya. Jadi saya catat beberapa hal supaya tertib saya. Yang pertama, saya sangat setuju dengan filosofi dan prinsip berpikir mengenai mengabdi dan berkorban dari rakyat. Nah, saya ingin tukar informasi dengan beliau bahwa dua hal. Yang pertama mengenai berkorban itu salah satu contoh bagaimana kebudayaan dan politik itu sengaja atau tidak sengaja melakukan pembiasan sampai bahkan tingkat pembalikan terhadap makna kata yang dia pakai. Jadi kata kurban itu dari kurban kof ya, dari bahasa Arab. Kurban itu satu metode untuk mendapatkan kedekatan, itu namanya kurban. Jadi adjektifnya takorub, pelakunya korib, kalau lebih dekat namanya akrab atau akrob. Kurban itu adalah metodologi sosial untuk memperoleh sesuatu yang semula belum dekat menjadi lebih dekat. Kemudian diaplikasikan menjadi hari raya kurban dan seterusnya. Akhirnya orang mengalami distorsi, orang mengalami penyempitan makna, sehingga kata berkorban dalam bahasa Indonesia sama sekali sudah bertentangan dengan kata kurban aslinya, gitu Pak. Jadi yang dimaksud Pak Cito tadi adalah kata kurban dalam bahasa Indonesia. Ini juga yang saya bawa ke Belanda. Saya siapkan 10-15 kata-kata dari Islam yang sudah populer secara internasional. Jadi di sejumlah diskusi, terutama ketika diskusi di gereja Yerusalem di Zwolle, di situ ada rabi, ada pendeta, ada pastor, ada segala macam teman-teman yang bermacam-macam di sana. Saya mencoba menjelaskan sejumlah kata yang selama ini terbiaskan oleh peristiwa-peristiwa politik, dan itu tidak ditolong oleh siapapun, bahwa terplesetnya itu tidak direcover, ya, sehingga akhirnya menjadi wacana dan imaji dari pemikiran seluruh orang di dunia, dan disitulah sumber pertengkarannya, ketidakpahaman, kesempitan berpikir, kesempitan mental dan lain sebagainya. Jadi misalnya kurban sudah saya jelaskan, misalnya kata kafir itu saya terus bilang sama mereka, Anda kan punya kasur. Nah, kasur itu biasanya ditutupi dengan cover bed. Jadi kata cover itu berasal dari bahasa Arab kafir. Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu aslinya adalah menutupi sesuatu. Jadi kafir adalah orang yang menutupi sesuatu. Itu makna makna universalnya. Kemudian dia dikontekstualisir, dipakai untuk satu nuansa tertentu. Jadi yang disebut kafaro atau pelakunya namanya kafir itu adalah perbuatan di mana seseorang menutupi kebenaran. Jadi barang siapa menutupi kebenaran itu namanya kafir. Langsung ada seorang pendeta yang angkat tangan, kalau begitu orang Muslim juga bisa kafir. Lebih pinter kafir orang Islam daripada orang bukan Islam yang saya alami di Indonesia. Saya bilang begitu. Wah, seneng banget. Sehingga dia merasa lebih aman dengan penjelasan seperti itu. Terus saya jelaskan ada 8 macam kafir. Yang umum biasanya dikenal ada 3 macam kafir. Ya, tapi malam ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Tapi pokoknya segala konteks dan peristiwa dan pengalaman Anda di mana Anda menutupi kebenaran itu namanya kafir. Satu contoh saja, seharusnya Anda terima kasih kok Anda tidak berterima kasih. Itu namanya kafir syukur, baik horizontal maupun vertikal. Wong Anda mestinya menyayangi istri ketika momentum tertentu Anda kok tidak menyayangi, berarti Anda menutupi kebenaran cinta yang seharusnya Anda, berarti Anda kafir. Nah, harus kita pahami lagi, kata kafir itu jangan salah memfungsikan. Jadi tidak ada kafir permanen. Saya pernah menjelaskan kepada Anda bedanya petinju sama peninju.
Petinju itu adalah orang yang memukul-mukul satu sama lain di dalam satu transaksi yang dilindungi oleh hukum. Maka dia kapanpun bisa disebut seorang petinju, karena ini skalanya adalah profesionalisme. Tapi kalau saya berantem sama Iwan dan saya meninju kepalanya Iwan, saya jangan disebut petinju. Saya peninju pada saat saya memukul dia. Setelah itu saya bukan peninju lagi, ngerti ya? Kalau saya dipijitin oleh Mbak Surip tadi ya, itu saya tidak boleh menyebut Mbak Surip adalah tukang pijat. Betul enggak? Dia memijit saya jam sekian, menit sekian sampai menit sekian. Tapi bukan berarti dia tukang pijit. Nah, di Indonesia itu ada kekeliruan klaim sosial yang luar biasa, di mana Mbak Surip itu disebut tukang pijit. Teroris itu ketika dia menteror. Begitu dia pulang ke rumahnya, terus dia menyayangi anaknya, dia bukan teroris pada waktu itu. Jadi tidak ada teroris permanen. Tidak boleh koran, televisi ngecap Amrozi adalah teroris. Tidak boleh. Soal Amrozi nanti kita bicarakan tersendiri secara sangat serius. Dengan data-datanya. Ya. Ini sekarang sedang musim haji, saya kasih contoh yang lain. Dari mana di Padang Bulan juga kita diskusikan. Sekarang, kalau Anda baca ayat, Anda baca hadis, Anda baca keterangan-keterangan mengenai syariat naik haji, itu ada perbedaan sangat prinsipil antara aslinya bahasa Arab dengan pemahaman dalam bahasa Indonesia. Ketika seseorang wukuf nanti, ya, jamaah haji dari Indonesia, itu dia haji apa calon haji? Calon haji. Jadi di Indonesia, orang yang disebut haji adalah orang yang sudah lengkap menjalankan syariat haji, maka dia pulang menjadi haji. Itu salah besar. Jadi begitu Anda menjalankan tawaf, sa'i, wukuf, itu Anda haji. Begitu selesai menjalankan syariat, Anda bukan haji lagi. Itu sama dengan Mbak Surip mijiti saya, begitu selesai dia bukan tukang pijit lagi. Dan keliru enggak? Lah kok malah Bali pulang ke Indonesia malah disebut Haji Iwan. Jadi itu kekeliruan yang luar biasa. Jelas ya Mas ya? Jelas ya? Jadi haji adalah seseorang yang sedang menjalankan syariat haji. Begitu selesai menjalankan, dia bukan haji lagi. Jadi itu malaikat itu tiap hari ketawa. Asal pulang dari Indonesia, kok guyu WL. Makasih Jibril. Ini loh, udah melengkapi sedoyo untuk haji sekarang. Ini kok nggak ada haji kok di Indonesia. Haji itu ya di Arab. Sebab syariat itu dijalankan di Arab. Jadi kalau di Indonesia tidak ada haji. Tapi berani Anda merombak ini? Ini aja nggak bisa merombak, mau merubah Republik Indonesia. Ya, ya. Oke, ini sekedar ilmu kata, sangat sederhana. Ini cuma epistemologi. Jadi kafir itu juga begitu. Kafir adalah ketika Anda menutupi kebenaran dalam hal apapun. Korupsi itu adalah seharusnya 50, tinggal 30 karena yang 20 ditutupin, kan begitu? Itu namanya kafir. Jadi kafir adalah pekerjaan ketika seseorang menutupi kebenaran. Selesai dia bukan kafir lagi. Jadi tidak ada kafir permanen. Ini negeri kafir, tidak ada negeri kafir. Jelas ya? Ini pemahaman bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, bukan pendapat saya. Gitu ya. Nah terus soal kafir saya jelasin, mereka jadi tenang. Wah kalau gitu saya sangat jarang loh. Oh kafir kata seorang pendeta. Lah ini sampean ini arang kafir sampean. Kayak kepengin dolek wong kafir sambrek ya sampean melu aku mulai yang gitu. Kofar kafir. Karwo menang melawan Kofifa itu, andaikan bisa diselidiki, Anda bisa menemukan kekafirannya, kekufurannya berapa macam. Bagaimana cara menutupi suara di Bangkalan dan lain sebagainya. Nah, tapi kan tidak mungkin pemilu pilkada dikaitkan dengan kata kafir.
Jadi ini masyarakat modern atau bukan? Masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri intelektualisme, sehingga dia tidak punya kesembronoan untuk mengklaim sesuatu secara non-akademis, kan begitu. Nah sekarang yang terjadi pada kita adalah masyarakat yang non-akademis, non-ilmiah, masyarakat yang bondonya asumsi. Asumsi, talk show di televisi itu isinya asumsi. Abu Jibril mengatakan ini hadis palsu. Terus nanti si Guntur mengatakan kalau gitu kamu ingkar sunnah, lain lagi. Jadi begitu gampang orang melakukan kekufuran. Jadi orang-orang yang sering menuding kafir, menuding Anda kafir itu sebenarnya sedang melakukan atau sedang menjadi kafir yang luar biasa. Gitu loh. Ya untungnya saya kalau ngomong lucu, jadi kadang-kadang kalau saya bicara sama orang yang sebenarnya bertentangan dengan saya, mereka itu mau marah nggak bisa karena terlanjur ketawa. Karena tertawa itu tidak berasal dari sini, Mas. Itulah kekuatan musik. Begitu masuk telinga, langsung masuk hati, keluar lagi di mulut. Itu mekanisme psikologis. Tapi kalau mekanisme ilmiah, itu dari telinga ke kepala dulu, baru hearing dengan hati, baru ada keputusan. Nah maka metode kebudayaan adalah metode utama di dalam menjalankan agama sebenarnya. Karena agama itu, ini agak serius ini ilmunya. Karena sekarang pelaku utama agama ada dua ya, satu ilmuwan, yang dua seniman, terserah yang duluan yang mana. Yang pertama ilmuwan, maka Anda tidak bisa tanpa ilmu. Allah selalu mempersyaratkan jangan perlakukan sesuatu bila ilmin. Jangan sampai melakukan sesuatu tanpa ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Terhadap istri, terhadap aktivis atau aktivis terhadap yang lain dan seterusnya. Apapun saja jangan melakukan sesuatu tidak dengan ilmu. Nomor dua seniman. Kesenian itu rohani bukan materi. Kalau Anda melihat lukisan, ada lukisan yang harganya 1 miliar, ada 400 juta, 1 juta. Kalau dihitung modalnya kan cuma berapa? Kanvasnya berapa, catnya berapa? Maka yang terjual 1 miliar itu sama sekali bukan catnya, bukan warnanya, bukan kanvasnya, kan begitu. Yang terjual adalah pancaran rohani yang diwakili oleh juatan warna-warna itu. Jadi kesenian itu rohani. Nah kalau kesenian tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan pekerjaan rohani, atau bahwa dia sesungguhnya adalah rohaniawan. Ya, di Indonesia kan kalau seniman tidak sama rohaniawan. Kalau rohaniawan itu yang suka khutbah kan gitu. Ya keliru. Wale. Di Jawa Timur sekarang sudah ada kiai baru. Ada ulama baru sejak pilkada ini. Kalau dulu kan Gus Dur memperkenalkan ada ulama khas itu artinya. Sekarang ulama cash. Itu muncul yang baru fenomena di Jawa Timur. Ini teman sekalian ya. Kafir itu seperti itu, jihad sudah saya jelaskan dulu. Jihad itu ya milik semua orang. Sindang itu dengan polanya sendiri dia berjihad tiap hari. Anda itu mujahid. Segala daya upaya untuk memenuhi amanat Tuhan, yaitu untuk survive dan revive dalam kehidupan, itu namanya jihad. Jadi Anda mujahid, semua itu mujahid. Antum semua adalah kaum mujahidin. Jangan diambil sendiri oleh Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin. Kita semua mujahidin. Fungsi mujahid itu adalah untuk melaksanakan khilafah. Karena kita semua ini disuruh dari Tuhan untuk menjadi khalifah. Pekerjaannya khilafah. Jadi khilafah itu pekerjaan setiap orang. Ya tukang becak, ya penjual kacang. Semua itu bisa menjalankan khilafah. Khilafah itu tidak sekedar bagaimana Anda menyuruh orang sholat. Aceh itu dikasih tsunami untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar serang di Mekah. Nah yang kita butuhkan sekarang itu sudah bukan serang di Mekah. Yang kita butuhkan adalah serang di Madinah.
Kalau Islam di Mekah itu adalah ajaran-ajaran Islam pada tingkat ubudiyah, sholat 5 waktu, syahadat, zakat, ya. Itu sudah tidak perlu dilembagakan lagi, itu sudah cukup menjadi pengetahuan setiap orang. Yang kemudian harus kita laksanakan dengan prinsip yang kita sebut masyarakat madani, berasal dari kata Madinah, bersifat madaniyah, diindonesiakan dari madani, itu adalah kalau Rasulullah mengatakan alaikum bil wirosah, mulai hari ini bercocok tanamlah dalam segala arti. Jadi Kabinet 2009 harus bernama Kabinet Kedaulatan Pangan. Itulah masyarakat madani, itulah masyarakat madaniyah. Jadi Islam yang kita terapkan dengan syariatnya, saya setuju, syariat Islam yang kita terapkan adalah syariat Islam madaniyah. Gitu. Yaitu bercocok tanam, berhubungan satu sama lain antara orang Yahudi, orang animis, orang Kristen, Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, berhubungan, berkomitmen, berdebat, terus bikin keputusan sampai menjadi Piagam Madinah 47 pasal itu dan seterusnya. Itulah syariat Islam. Kalau sholat itu tidak boleh diambil alih oleh negara. Sholat itu perintah Tuhan. Nabi pun tidak berhak memerintahkan sholat kepada siapapun saja. Itu teman sekalian. Jadi jangan diambil alih. Jangan terus negara mewajibkan Anda sholat. Gusti Allah ya Allah awakmu. Kan begitu. Itu haknya Tuhan. Take it or leave it. Kan begitu. Itu haknya Tuhan. Saya tidak mau disuruh siapapun untuk sholat kecuali Allah. Even Nabi Muhammad tidak mau saya. Kalau Nabi Muhammad nunkon dikongkon Gusti Allah itu dia ngasih tahu bahwa saya disuruh, nah, saya sholat. Nah nanti teman-teman sekalian, nanti akan sampai kepada ada satu struktur yang sangat penting yang nanti mudah-mudahan terjelaskan setelah saya menjelaskan poin-poin ini ya. Tolong diingatkan mengenai bahwa yang berhak itu Allah ya. Allah. Itu namanya ibadah makhluk, tapi ini bukan pengajian dan pengajian seperti ini jangan sampai keluar di Istiqlal, di televisi dan seterusnya. Nanti terlalu cepat pinternya orang Indonesia, nanti misalnya agak terlalu tidak lama ya. Kita butuh perusahaan lebih lama. Jihad, ya jihad itu semua orang. Kalau seorang aktivis kayak Iwan, dia mujtahid. Dia mujahid, strip mujtahid, karena yang dia lakukan adalah jihad dalam aksentuasi intelektual yang namanya ijtihad. Tapi kalau Andre itu mujtahid tetapi dalam konteks spiritual, karena yang dia lakukan adalah jihad mujahadah, bukan jihad ijtihad. Ini mujahadah spiritual. Nah itu dia mujahadah. Kalau Mbah Surip itu enggak, Mbah Surip itu adalah makhluk yang sudah oleh Allah tidak bisa ditempatkan dimanapun. Artinya dia bisa bertempat dimanapun karena dia sudah tingkatnya frekuensi. Itu makhluk kalau dalam istilahnya Sabrang waserta namanya. Dia seharusnya tidak hidup di tim tapi di bawah tanah 400 meter. Dimulai bunyi nyalain sampean. Ya, itu jihad Islam seterusnya, dan ada banyak istilah-istilah Islam lagi yang kemudian saya jadikan wacana di gereja-gereja, dan ada banyak hal yang saya sampaikan di sana sehingga mereka menjadi segar ketika mendirikan misa, karena selama ini kan misanya kering dan seterusnya gitu. Nah mulai tak kasih misalnya hari pertama kita pentas di gereja Triumfator namanya, dan saya ngomong mereka tanya mengenai terorisme segala macam. Ya karena teroris itu kan sukanya makan padi, maka mereka jadi teroris. Mereka makan padi? Ya kalau di sini makan gandum. Loh, terus saya tanya, you know rice? Oke, ya saya know, dia bilang gitu. Oke, you eat rice? Yes I do, I eat rice.
Tapi rais ini kan belum jelas. Rais ini sego, nasi, apa beras, apa padi. Dalam bahasa Inggris sama semua. Nah, hanya orang Indonesia yang bisa menjelaskan. Kalau kamu menjalankan agama, tolong padinya ditutuse, dimasukkan ke hiler apa pabrik untuk jadi beras. Setelah jadi beras, dipususi, diliwat, baru badoken. Nah, ini padi sudah dimakan, ya mesti nyamuk sampai ya. Jarang kepang mangan padi, kan gitu kan. Nah, jadi agama, ilmu atau apapun itu mesti ditutu, mesti diijtihadi, dimujahadai. Jangan dimakan sebagai padi, difikirin, ya dicari bener lah, secara ilmiah gitu lah, dicari bener. Terus ada lagi di gereja lain saya bilang gini loh, ada kata-kata mutiara, cintailah istrimu dan hormatilah istri tetanggamu. Jangan dibalik, cintailah istri tetanggamu, hormatilah istrimu. Rusak kan dunia kan? What is the relation between this and the religion? Loh ya, agama itu kadang-kadang mudah memahami kalau kita ibaratkan istri. Agama itu seperti istri, jadi kamu punya istri sendiri, saya punya istri sendiri, dan ada beberapa persyaratan di dalam pergaulan sosial. Saya tidak perlu tahu berapa ukuran BH istrimu, betul enggak? Itu nggak usah dirunding, nggak usah ada dialog antar pemakai BH, ya nggak perlu. Jadi dialog antar agama itu tidak perlu. Dialog budaya, dialog ekonomi, dialog sosial antar pemeluk agama sangat perlu. Tapi kalau dialog teologi tidak perlu, sudah biarin aja dia Kristen, biarin dia Buddha, biarin dia Islam, biarin. Itu istri masing-masing dan tidak perlu dipertandingkan istri siapa yang pantatnya lebih besar. Kan begitu kan? Oh, baru ketawa cekikian, iya. Wah, hari ini saya lebih cinta kepada istri saya. Akhirnya mereka segar, karena kita hanya di Indonesia ada istilah-istilah seperti itu. Guyon tidak karu-karuan gitu. Tuh, teman sekalian. Nah, itu contoh-contoh saja. Nah, pada suatu hari setelah Kiai Kanjeng pulang, saya ke Berlin sama Novia. Saya via dengan pekerjaannya sendiri, saya datang ke kuburan-kuburan. Salah satu yang saya datangi kuburan Raja Prusia. Saya SMS Andri langsung, Raja Prusia itu adalah Raja Barbar. Ya, raja masyarakat barbar. Saya kepingin tahu kuburannya, ternyata kuburannya di belakang Masjid Turki, dan situ campur sama, ya ada kuburan Katolik, kuburan Kristen, kuburan Yahudi, kuburan Islam, kuburan animis. Cuman uniknya itu semua arahnya ngikut Islam, gitu loh. Jadi pokoknya mujur bukan ngalor, ini ngalor. Di sana mujur ngidul ngetan karena menuju Mekah. Dari Jerman kan Mekah di sini, kalau dari Indonesia Mekah di sini kan. Terus saya ketemu sama mereka semua, saya ketemu sama teman-teman Ahmadiyah. Ini saya ingin bilang sama Pak Cito, Imam Ahmadiyah di Berlin itu ngobrol sama saya panjang lebar, dan dia mengatakan, dan juga ada bukunya, bahwa Buddha Gautama itu kalau di dalam tafsir Ahmadiyah itu adalah Nabi Zulkifli. Jadi orang yang berasal dari Kifl, jadi daerahnya namanya Kifl, itu Indianya saya nggak tahu, tapi Kifl. Jadi Zu itu artinya orang yang berasal dari, atau orang yang berkaitan dengan, misalnya Zutim, Zulkifli, misalnya si Endang itu Zu Taman Ismail Marzuki, kalau Mbak Sir itu Zu Gimbal. Ya, saya tidak mempersoalkan masalah ini. Menurut saya tidak penting iya atau tidak, tapi yang penting adalah kelembutan itu kita terima, kedamaian itu kita terima, kan begitu. Jadi sekali lagi, Buddha itu istrinya Pak Cito. Saya tidak perlu tanya, minta KTP-nya segala macam, nasabnya dari mana, dan saya tidak perlu tahu lah saya. Gitu loh, itu kan istrinya dia, biarin aja. Dan saya tidak perlu memperbandingkan dengan istri saya, kan gitu. Itu namanya aurat, gitu namanya.
Jadi ada banyak hal yang jadi ini tadi yang disetel tadi itu kira-kira baru 30%, Mas, karena nggak ada waktu dan juga listrik mati. Jadi kita enak-enak ngelembur, Mas Toto itu juga listrik mati 12 jam. Tadi malam ngelembur listrik mati lagi, jadi terpotong sampai tengah jalan. Untung filenya nggak hancur karena listrik mati mendadak itu. Nah, listrik mati itu juga sebuah rezeki yang luar biasa. Jadi waktu Masya Allah belum di-save gitu ya. Tapi kan setelah itu kan kita mau tidak mau harus meredakan kemarahan dan seterusnya. Dan akhirnya bisa ke warung, akhirnya mau nggak ada listrik toh, akhirnya punya alasan terus ngopi. Dalam ngopi kita dapat obrolan-obrolan bagus, punya ide-ide bagus, sehingga akhirnya kita berterima kasih kepada matinya listrik. Kan gitu hidup itu. Jadi jangan terlalu gampang marah karena masih ada menit berikutnya. Dan pada menit berikutnya itu selalu ada kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi Indonesia kayak apapun rusaknya, nanti kita akan lihat bahwa ke depan ini kita punya harapan-harapan besar. Tetapi ada beberapa yang harus kita setorkan kepada Tuhan. Sesaksi.